Salam bagi Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang proyek yang saya rancang, yaitu Muara Baru Fish Factory yang berkonsepkan decarbonize industrial. Proyek ini merupakan suatu bentuk solusi mitigasi terhadap climate change yang semakin mengancam berbagai ekosistem dunia. Salah satu di antaranya adalah ekosistem perairan. Metode desain yang saya terapkan adalah metode pengembangan blue carbon atau mangrove dengan konsep double filtrasi emisi yang mengkolaborasikan green fishery industrial dan konservasi mangrove itu sendiri. Mengapa industri? Hal ini dikarenakan perindustrian, climate change, dan juga mangrove sama-sama saling terhubung satu sama lain. Industri merupakan salah satu sumber penyumbang emisi gas rumah kaca sebesar 18% yang menjadi penyebab terjadinya perubahan iklim. Sejak masa revolusi industri, emisi GRK terus mengalami kenaikan. Jakarta yang berperan sebagai sebuah kota metropolitan terus mengalami pertumbuhan dan perkembangan di bidang industri. Di sisi lain, ekosistem perairan Indonesia yang memiliki potensi besar dalam mengurangi karbon perlahan hancur. Hal ini dikarenakan terganggunya ekosistem perairan tersebut. Salah satunya oleh limbah industri perikanan yang tidak diolah dengan benar. MBFF dirancang sebagai suatu wadah perekonomian sekaligus edukasi akan pentingnya peranan mangrove dan hubungannya dengan perindustrian perikanan, khususnya daerah Muara Baru. Konsep double filtrasi emisi ini merupakan penggabungan dari inside yaitu bangunan itu sendiri dan outside yaitu secara natural. MBFF juga bertujuan meningkatkan perekonomian kelautan Indonesia serta sebagai suatu bentuk partisipasi pengembangan blue carbon. Untuk pemilihan tapak, Muara Baru dipilih menjadi lokasi tapak dikarenakan merupakan area yang berbatasan langsung dengan Teluk Jakarta, juga sekaligus menjadi pusat industri perikanan di wilayah Jakarta Utara. Tapak terpilih memiliki luasan kurang lebih 13.600 meter persegi dengan zonasi I1, yaitu zona industri dan pergudangan. Pemilihan tapak dekat dengan dok kapal untuk mempermudah pengambilan suplai sebagai bahan baku industri dan juga memiliki akses ke pasar ikan modern baru yang berjarak kurang lebih 1,5 km. Perancangan zonasi dan gubahan massa mengikuti alur aktivitas program, baik program utama maupun program sampingan. Program rancangan utama adalah produksi industri. Terdapat 3 tahapan kegiatan, yaitu before production phase, in production phase, dan after production phase. Perancangan ruang mengikuti alur kegiatan harian, mulai dari pengecekan barang, penimbangan bahan baku, penyucian, penyiangan, skinning atau boning, pemotongan, penimbangan produk, pengemasan, dan pembekuan. Dalam proses ini terdapat limbah industri yang dihasilkan seperti air bekas pencucian dan darah ikan serta bagian-bagian ikan lain yang tidak dipakai. Selain itu juga terdapat program sampingan seperti edukasi dan konservasi mangrove, Pati Night Market, dan Education Mangrove Industry. Sisa-sisa limbah produksi tadi kemudian diolah dengan baik dan benar di instalasi pengolahan air limbah atau IPAL, kemudian disalurkan ke area konservasi mangrove sebagai kompos. Pada area konservasi mangrove dirancang dengan konsep terasering yang berfungsi sebagai coastal defender agar pada saat keadaan laut tidak stabil akibat climate change, maka terasering mangrove ini dapat melindungi area industrial dan penunjangnya. Berikut saya lampirkan gambar-gambar kerja pendukung proyek rancangan.